Berpuasa Ramadan adalah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Berpuasa Ramadan adalah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Dan ciri-ciri manusia yang bertakwa disebutkan di Ali Imran 133 dan 34 yang saya bacakan tadi adalah uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Apa Bapak, Ibu? Pertama adalah mereka yang mau bersedekah fis sarra'i wad dharra, maupun dalam kondisi dia punya atau tidak punya, dalam posisi kaya maupun miskin, posisi megang uang lebih atau pas-pasan. Jadi apa? Harapan yang diharapkan oleh Ramadan atau tarbiyah Ramadan 1 bulan ini adalah kita paham dan sadar. Yang tadi itu Pak, kalau sadar enak, karena sadar itu adalah kita berpikirnya dengan akal sehat. Oh iya ya, kalau seumpamanya saya sedekah uang lebih kan wajar saja, dikasihkan semua besok masih ada di rekening, apalagi ATM sih banyak, tidak kehilangan. Tetapi agama memerintahkan kita bersedekah hanya ada itu saja uangnya, ada 100.000 kita sedekahkan semua. Berpikir, oh maksudnya apa ya? Oh ternyata ada hikmah di balik itu semua, bahwasanya baik kita itu dalam posisi punya maupun tidak punya kelebihan harta atau pas-pasan, tidak menjadi penghalang kita untuk bersedekah. Hukum bersedekah ini yang dijanjikan oleh Allah, besok kita akan surga, bahkan harta kita akan diganti, bahkan harta kita akan menyelamatkan kita besok di akhirat itu, jangan sampai terhalangi gara-gara kita tidak punya. Ini jelas. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang selalu menafkahkan, bersedekah hartanya, baik itu posisi dia cukup maupun berlebih, tetap tidak ada halangan untuk tidak. Oh tahun ini saya pas-pasan, tidak usah bersedekah. Oh tahun ini saya lebih, saya akan nyumbang takjil yang banyak. Oh tahun ini ternyata saya tidak cukup, saya tidak perlu bersedekah. Bukan seperti itu. Harus yakin sedekah itu adalah kewajiban kita terkait dengan membersihkan harta kita, dan baik kondisi kita punya maupun tidak. Maksudnya punya itu adalah cukup atau tidak cukup, tetap harus bersedekah. Gitu Bapak Ibu yang saya hormati, ini ilmunya bersedekah. Yakin dengan bersedekah Allah akan menambah barokah hidup kita, akan menambah barokah dari harta kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaib. Menahan amarah, Ibu. Ini penting ya, menahan amarah. Maksudnya menahan amarah itu adalah kita menahan jangan sampai marah. Pahami Bapak Ibu, kalau kita sudah marah, yang keluar mesti jelek, dan marah itu dilarang oleh agama. Nah seharusnya di akhir Ramadan ini kita sudah kuat apapun yang terjadi, ujian apapun yang kita dapat, menghadapi anak yang sulit untuk mengikuti perintah orang tua, menghadapi suami yang apa Pak? Tidak pulang-pulang katanya Ustadz, menghadapi istri yang apa? Ya kalau istri biasanya sering rewel ya. Nah itu apa kuncinya? Sabar. Wal ghaidu lakal jannah.
katanya hadis, orang yang sabar itu bersiap-siaplah besok surga jawabannya. Ada pertanyaan sekarang, tidak bisa Pak Mul, Pak KUA, sabar itu kan terbatas. Ya, katanya begitu. Kita harus menempatkan waktu kapan kita sabar, kapan kita tidak. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati, harus kalian pahami bahwa yang namanya sabar itu adalah perintah agama. Sebaliknya, kita dituntut untuk sabar dan kita dituntut tidak boleh marah, karena kalau sudah marah hasilnya pasti negatif. Kalau suami marah sama istrinya mesti bertengkar. Kalau suami amarahnya muncul dan marah kepada istrinya, bisa-bisa cerai, jatuh talak. Kalau ibu marah sama anaknya, bisa-bisa anaknya akan dipukul. KDRT. Setelah dipukul berarti anaknya akan tetap nurut apa yang diinginkan oleh orang tua? Tidak, paling hanya nangis. Jenengan sudah melakukan dosa dalam arti apa? Karena sudah melakukan marah. Karena marah itu kewajiban. Perintah agama untuk tidak marah itu kewajiban. Ya, berarti kalau kita marah, berarti kita sudah sedikit melanggar. Kalau berlebihan bisa bahaya. Bahaya dengan akibat marah itu bisa terjadi pembunuhan, bisa menjadi pertengkaran, percekcokan, fitnah-fitnah muncul di mana-mana, itu gara-gara marah. Makanya wal ghaibu lakal jannah, marah orang yang menahan marah itu adalah surga. Maka dalam Al-Quran juga termasuk ciri-ciri apa Pak? Orang yang bertakwa apa? Tidak marah. Penting Bapak Ibu yang saya hormati. Ada ungkapan marah itu kan ada batasnya. Marah itu kan bagi mereka yang punya kekuasaan. Marah itu tidak apa-apa bagi mereka yang di bawah, orang kecil, orang biasa. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang sebenarnya adalah tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Agama tidak memerintahkan dan tidak ada apa istilahnya ya, tidak ada teks yang menyatakan demikian. Coba sampean lihat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, marahlah kamu. Tidak ada itu dalam Al-Quran itu. Allah akan mencintai orang-orang yang marah, tapi yang ada adalah innallaha yuhibbul muhsinun, innallaha yuhibbus sabirin. Yang ada bukan ghadibun atau ghadibin, tidak ada. Kenapa? Karena marah itu adalah larangan agama. Kalau kita marah akibatnya luar biasa. Menyelesaikan masalah gara-gara punya anak si tambeng, apa Pak tambeng? Ada si yang tidak nurut, ya, anak yang tidak nurut dengan cara marah itu paling hanya ketika itu saja, besok kembali lagi. Tidak ada yang namanya marah itu menyelesaikan masalah. Tidak ada yang namanya marah itu berdampak positif. Tidak ada yang namanya marah itu diperbolehkan oleh agama. Maka apa jawabannya? Wal qadiminal ghaid ini adalah menahan amarah, ini adalah sebuah kewajiban perjuangan yang harus ada pada diri kita. Gitu Bu, harus jaga marah, jangan sampai marah. Bapak Ibu yang saya hormati, tahukah Ibu kenapa saya, Ibu, kemudian Bapak atau adik-adik atau kita semua, kenapa kok masih marah dalam kehidupan kita? Sering kita tuh tidak kuat menahan amarah, sehingga muncul yang namanya marah. Kita tidak kuat untuk bersabar diri, sehingga munculnya adalah marah. Padahal itu dilarang oleh agama. Padahal itu adalah anjuran untuk ditinggalkan oleh agama.
Bahkan orang yang menahan itu, menahan amarah termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu minimal ada 3 kenapa kita marah. Pertama, coba ini penting. Kenapa ya Pak Mul, Pak KUA saya kok masih marah? Ada ndak perasaan begitu? Ada ndak ibu-ibu? Kenapa kok saya masih marah? Padahal itu adalah apa? Larangan agama. Kenapa kok saya tidak bisa menahan diri? Padahal itu adalah perintah agama. Surga jawabannya. Pertama, kenapa kok kita masih marah? Karena pertama kita tidak mengenal Allah. Mak kereng Pak Mul. Saya ngaji udah sejak kecil sampai sekarang kok gak kenal Allah. Maksud tidak kenal Allah itu yang saya maksud, saya paham jenengan dari kecil sampai sekarang muslim, sudah sering belajar agama, tapi sampean tidak mengenal Allah dan Rasulnya adalah bahwa marah itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Berarti kalau kita sekarang masih marah, berarti kita tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah. Coba tanamkan kepada diri kita, kepada jiwa kita, kepada hati kita. Kalau kita masih marah, jangan-jangan kita tidak tahu. Ngikuti orang, marah itu kan juga ada batasnya. Marah itu ada tempatnya. Tidak ada yang namanya marah itu akibatnya baik, tidak ada. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, tidak ada. Maka menahan diri untuk tidak marah itu penting, karena itu adalah sebuah perintah yang disampaikan oleh Rasul, sebuah perintah yang disampaikan dalam Al-Quran, dan itu menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Kenapa kok kita itu sering marah? Berarti kita tidak kenal Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kok kita marah? Ya minimal kalau dalam hati kita masih marah, berarti kita kurang apa? Tak terima lagi Bapak. Saya sudah ngaji alumni pondok pesantren, tak tahu ilmunya. Coba jenengan, saya sampaikan tadi sudah, bahwa ilmunya marah itu adalah apa? Dilarang. Dengan menahan diri itu janjinya Allah surga. Kalau jenengan tidak tahu ilmunya itu pasti marah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita kurang ilmu itu maksudnya adalah pahamilah bahwa walaupun kita itu jengkel, walaupun kita itu ingin mendidik anak yang sehebat mungkin biar jadi anak yang manfaat dunia akhirat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, tapi ketika mendidik anak ada ilmunya, jangan dengan cara marah. Karena apa? Kalau jenengan marah, dan saya kadang-kadang tidak kuat lihat anak saya yang tidak nurut itu, kadang-kadang muncul marah karena kita tidak tahu ilmunya. Tapi kalau tahu ilmunya, enggak, kita tahan diri, sesuaikan dengan kemampuan anak. Anaknya itu sukanya kori, jenengan daftarkan bal-balan, itu enggak mau Bu. Anaknya sukanya main sepak bola, jenengan daftarkan apa? Pencak silat, ya tidak bisa. Harus pahami anak, jangan dipaksakan anak itu mengikuti kehendak kita. Harus pahami kemampuannya anak, sehingga walaupun berbeda dengan kita, dipastikan kita tidak akan marah. Pahami ilmunya, siapa saja yang menyelesaikan masalah dengan marah itu pasti akibatnya negatif, tidak bisa merubah anak. Ya, tetap saja pada waktu itu saja anak ini manut, ikut karena takut sama bapaknya, takut sama ibunya. Besok ngelakukan lagi. Ayo, jangan main HP. Lepas HP-nya, taruh. Wah. Karena takut sama ibu, karena takut sama bapak, ditaruh. Itu pun tidak langsung ditaruh, saya bikin kita marah dulu. Iya kan? Iya kan?
Tapi besok pasti ngambil lagi HP-nya, tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi kalau tahu ilmunya, tidak perlu marah. Ayo, HP-nya itu bagus buat belajar, ya. Itu Bapak itu bekerja cari uang, alhamdulillah sudah dapat uang, dibelikan HP. Ayo bersyukur kepada Allah, kita sudah punya HP. Ayo sekarang saatnya belajar. Ayo belajar biar sekolahnya pinter. Oh iya, sudah azan. Ayo datang ke masjid untuk bersyukur karena kita sudah punya HP. Jangan HP-nya yang dimarahi marah-marah. Besok pakai HP lagi anak itu. Intinya adalah kenapa kita kok marah? Berarti kita kurang ilmu. Karena kita kurang ilmu, tugas kita adalah ayo terus belajar bagaimana cara mendidik putra putri kita. Bapak bagaimana caranya membimbing ibu bagaimana kita bisa menghormati bapak. Itu semua ada ilmunya. Kalau ada ilmunya, dipastikan kita tidak akan marah-marah. Kenapa selama ini kita marah-marah? Karena kita tidak tahu ilmunya. Lihat bapak yang tidak pulang-pulang, Bang Toyib gak mulai-mulai, gak usah balik. Padahal bapak itu tidak pulang mungkin ketika kerja di Bali atau di luar kota, tidak dibayar oleh bosnya, mungkin seperti itu banyak. Jadi ditahan dulu, jangan langsung marah. Begitu Ibu. Kemudian yang terakhir, kenapa kok kita masih marah? Padahal marah itu adalah tidak ada perintahnya. Kemudian kadang marah itu adalah tidak menyelesaikan masalah. Dengan marah itu pasti akibatnya negatif. Tapi kenapa kita kok masih marah? Yang ketiga biasanya karena kita menjadi termasuk orang yang yang gila. Tambah lagi Pak Mul ini. Tadi sudah katanya tidak kenal Allah, kedua tidak punya ilmunya, tersinggung lagi. Sekarang dikatakan orang gila. Macam-macam Pak Mul ini ya. Maksud saya orang gila itu begini Bu, sudah diajarkan oleh agama, ya, sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis oleh Rasulullah, secara psikologis sudah diajarkan oleh para ilmuwan bahwa dengan menyelesaikan masalah apapun dengan marah itu negatif hasilnya, ya, bukan menyelesaikan masalah nambah masalah. Tetapi yang ketiga ini, kenapa kita kok tetap marah? Ya karena kita orang gila. Apa maksudnya orang gila? Sudah tahu itu adalah dilarang, kenapa kok dilakukan? Kenapa marah itu adalah dosa, kenapa kok tetap kita melakukan? Nah itu orang gila maksudnya. Kita ini sudah tahu bahwa marah itu dosa, bahwa kita itu bersabar adalah wajib, bahwa dengan menyelesaikan masalah dengan marah itu tidak akan pernah selesai, masih saja kita melakukan marah. Berarti apa Pak? Kita termasuk orang gila. Kalau kita sadar bahwa itu adalah bukan orang gila, orang yang sehat maksudnya. Oh iya ya, berarti mulai hari ini apapun yang terjadi, kesulitan apapun, bapak-bapaknya yang manas-manasi sampai hatinya mangkel ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian ibu-ibunya yang manas-manasi diajari tetap saja rewel. Anak-anaknya yang tambeng-tambeng ya, maksudnya tambeng-tambeng itu apa? Tidak nurut. Itu semua jangan diselesaikan dengan marah. Kalau kita masih melakukan marah berarti kita orang gila. Ya seperti itu harapan saya Bapak Ibu yang saya hormati. Ayo kita menahan amarah ini minimal apa? Tiga. Ayo kenal Allah lebih banyak, baca ayat, baca hadis, baca Al-Quran, baca
tentang Allah, insya Allah kita akan menemukan bahwa marah itu tidak ada perintahnya. Yang kedua, kita terus belajar bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan tidak marah. Yang ketiga, wal afina anin nas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit banyak yang bisa kami sampaikan, mungkin salah ucap ya, salah melafalkan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslim yang sabar, menahan diri, dan kita selalu ikhlas dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Akhiran kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.